Shalom, ada sukacita semua, banyak berkat, duit lancar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat berjumpa di doa pagi sahabat Richard Surinta. Dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus selalu memberkati saudara. Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita mau bicara tentang manusia atau orang Kristen bermental baja. Ya, kalau saudara yang bisa melihat Alkitab, ya saudara bisa langsung ke Amsal 27 ayat 17. Ya, kita akan bicara tentang orang Kristen yang bermental baja. Mantap. Ya, jadi kalau saudara yang bisa membuka Alkitab, mari sama-sama kita lihat di dalam Amsal 27 ayat 17. Saya baca untuk saudara ya. Dikatakan di sini bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya apa saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Secara umum ada dua mental ya yang dimiliki manusia pada umumnya, ya pada umumnya, yaitu mental kaca dan mental baja. Ya, orang pada umumnya itu punya dua mentalitas, mental kaca dan mental baja. Kita lihat kalau mental kaca ini, mental kaca sebelum diuji kaca mungkin lebih terlihat cemerlang. Ya, kalau saudara lihat kaca itu cemerlang. Ya, tetapi kekuatan yang sejati akan terbukti lewat ujian. Itu kalau kaca. Ujian itu berupa palu atau masalah. Jika jiwa kita rapuh seperti kaca, maka palu atau martir masalah menghantam kita, maka dengan mudah putus asa dan frustasi, kecewa, marah, dan jadi remuk redam. Ya, jika kita adalah kaca, maka kita juga rentan terhadap benturan. Ya, kita mungkin tersinggung, kecewa, marah, atau sakit hati saat kita berhubungan dengan orang lain. Ya, itu sedikit benturan ya sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan hubungan. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa manusia itu punya mentalitas, dua mentalitas, yaitu kaca dan baja. Ya, kalau kaca ya saya udah katakan bahwa terlihat bagus sekali ya, tapi ketika diketok dengan martil sedikit saja sudah hancur. Ya, hancur lebur. Tapi kalau baja ya, mental baja adalah mental yang selalu positif. Bahkan tetap bersyukur di saat masalah dan keadaan yang benar sulit di tengah sedang menghimpit hidupnya. Ya, dia tetap kuat. Orang yang seperti ini selalu menganggap bahwa masalah adalah proses kehidupan untuk membentuknya menjadi lebih baik. Sepotong besi baja akan menjadi sebuah alat yang lebih berguna setelah lebih dulu diproses dan dibentuk menjadi palu ya atau martil. Setiap pukulan memang menyakitkan, namun mental baja selalu menyadari bahwa itu baik untuk dirinya. Jika hari ini kita sedang ditindas oleh masalah, jangan pernah merespon
ya, dengan sikap yang keliru. Apalagi dikatakan sini, jika kita adalah baja, kita akan selalu melihat martir yang menghantam kita sebagai sahabat yang akan membentuk kita. Ya, jadi kalau saudara mental baja, sepotong baja kalau diketok-ketok sama martil, dia akan membentuk sesuatu. Sebaliknya, jika kita kaca, maka kita akan selalu melihat martir sebagai musuh yang akan menghancurkan kita. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat sini bahwa pada umumnya manusia punya dua mentalitas. Ya, saudara memiliki mentalitas apa? Ya, Anda punya mentalitas kaca yang gampang, kalau terlihatnya bening, bagus, begitu dihantam sama martil hancur. Kalau Anda punya mental baja, sepotong baja, ya, kalau diketok-ketok dia tetap kuat dan bisa menjadi sesuatu yang baik. Musuh kaca adalah martil, ya. Tapi kalau baja, martil itu merupakan sesuatu yang bisa membentuknya. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, hari ini kita mau belajar tentang orang yang punya mental yang kuat, ya. Saya mencatat di sini bahwa saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berikut ini adalah cara atau metode agar kita memiliki mental baja. Mantap. Ya. Yang pertama saya mencatat, kondisikanlah segala sesuatu yang diperoleh tidak dengan cara mudah. Artinya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, segala sesuatu itu setiap kita berdoa, ada banyak orang yang pengen langsung mendapatkan jawaban. Ya, setiap diminta langsung diberi. Bukanlah solusi terbaik mendidik seseorang untuk mendapatkan mental yang hebat. Hal ini berlaku juga saat kita mendidik anak atau anak buah. Ya, kita harus tahu bahwa dalam kehidupan kita, kondisikanlah segala sesuatu yang diperoleh tidak dengan cara mudah. Ya, saya selalu berkata bahwa segala sesuatu atau sukses itu tidak pernah datang dalam waktu semalam. Ya, kalau anak-anak sekarang, generasi sekarang harus dididik. Anak saya kalau minta papi beli handphone, berdoa. Emang papi nggak ada duit? Ada, tapi harus doa. Ya kalau udah ada, mana? Ya, doa biar Tuhan kasih. Ya, Tuhan kasih yang terbaik. Benar, dia berdoa, malah dia dapat berkat dari, ada aja dari mana. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, bagaimana kita memiliki mental yang hebat. Kondisikanlah segala sesuatu yang diperoleh tidak dengan cara mudah. Ya, kalau dengan cara mudah kita berdoa, Tuhan, belum ada jawaban doa, kita langsung menyerah. Biarlah kondisikan kita. Hidup ini adalah sebuah proses ke arah yang lebih baik. Mantap. Yang kedua, belajar dari kesalahan. Ya, kalau salah atau kalah, janganlah sampai kehilangan semangat. Kita lihat itu sebagai satu pelajaran bagi kita. Rasa kasihan, khawatir adalah ungkapan perasaan yang wajar. Tapi kalau seseorang terlalu mendapat proteksi yang berlebihan, mental yang kuat sulit terbentuk. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, belajar dari sebuah kesalahan.
Ya, kalau seseorang terlalu mendapat proteksi yang berlebihan, mental kuat sulit dibentuk. Itu sebabnya rasa perasaan kalah, perasaan yang khawatir itu wajar saja. Tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, jangan terlalu berlebihan. Aduh, aku nih ya gagal. Ya, aku ini kok kalah ya. Aku ini punya banyak masalah. Jangan terlalu berlebihan. Susah untuk membentuk ya. Susah untuk saudara dibentuk. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya, kalau merasa bahwa engkau adalah engkau kalah atau engkau gagal, ya jangan terlalu berlebihan. Kalau ada persoalan jangan terlalu berlebihan memikirkan. Ya, ini susah membentuk karakter yang hebat. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana memiliki mental yang hebat? Biasakan berfokus pada hal yang terpenting saja. Artinya ukuran penting selalu berbeda. Bagi seseorang mungkin yang dianggap penting adalah hal-hal bisa mempengaruhi hidup atau masa depan. Yang lain mungkin berbeda. Ya, fokus dalam hal ini bukan saja dalam hal penggunaan materi semata, melainkan juga waktu, pikiran, termasuk perasaan. Ya, itu sebabnya ketika saudara ada dalam persoalan, jangan terlalu memikirkan persoalan itu terus. Biasakan fokus kepada hal-hal yang saudara anggap itu penting, yang saudara sukai. Kalau saudara ada dalam satu masalah ini, jangan terlalu merasa masalah itu terlalu berat. Ya, harus fokus kepada hal yang lain. Ya, supaya saudara jangan terlalu berlebihan di dalam memikirkan persoalan itu. Ya, yang keempat, bagaimana memiliki mental yang hebat. Terima kesalahan dengan ketegaran sekaligus ketenangan hati. Ya, ketika saudara ada dalam persoalan, ya tenang aja. Ya, terima kesalahan dengan tegar. Ya, jangan saudara menerima kesalahan tetapi saudara selalu mengalami stres dalam hidup. Ya, itu. Saya banyak melihat ada banyak orang yang ada dalam masalah yang berat, saudara. Bahkan ada banyak orang yang memiliki masalah tentang antara hidup dan mati. Tapi saya salut, hormat ya. Banyak orang yang memiliki banyak orang yang memiliki kekuatan di dalam hal menilai, ya, dalam hal masalah itu. Itu sebabnya saudara terima kesalahan dengan ketegaran sekaligus ketenangan. Ya, kalau saudara ada masalah ya jangan terlalu stres. Ya, tenang aja dalam memikirkan semua persoalan itu. Ya, itu yang keempat. Ya, saya mencatat sini yang kelima, masih yang keempat, ungkapan ini jelas menunjukkan betapa kuatnya mental seperti Michael Jordan. Ya, kalau saudara bisa lihat Michael Jordan, yang terkenal adalah saya sudah gagal berulang-ulang dalam hidup saya dan itulah sebabnya saya berhasil. Nah, itu sebabnya saudara kalau lihat ungkapan Michael Jordan itu benar. Saya sudah gagal berkali-kali,
Itu sebabnya saya berhasil. Tidak ada orang yang berhasil tanpa sebuah kegagalan. Ya, ungkapan Michael Jordan ya menunjukkan betapa kuatnya mental. Ya, dia memang tergolong orang yang bermental hebat. Salah satu cara untuk mencapai tingkatan mental ini adalah dengan membiasakan diri untuk, saya mencatat sini, melihat kesalahan atau kegagalan sebagai syarat mutlak untuk berhasil. Tidak bisa ditawar. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masalah, kegagalan, itu syarat untuk saudara berhasil. Dan tidak sedikit orang yang ketika gagal hancur hidupnya. Bahkan sakit sampai mati. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah terimalah kesalahan dengan ketegaran sekaligus tenang. Ya, maaf ya, saya banyak melihat orang-orang yang ketika mereka ada dalam masalah, stres, dan akhirnya banyak yang sakit dan tidak sedikit yang mati. Padahal agama Kristen itu adalah agama selebrasi, agama yang bersorak. Tapi kenapa banyak orang yang akhirnya mati karena depresi? Ya, itu sebabnya mari kita belajar. Ketika kita mengalami masalah, kita harus tenang. Ingat kalimat yang tadi saya ucapkan, mengutip dari Michael Jordan, saya berkali-kali gagal. Itulah yang membuat saya menang atau berhasil. Ya, jadi mungkin saudara yang mengalami kegagalan dalam hidup, ya, saya percaya saudara pernah mengalami sebuah kegagalan, ya, dalam hidup. Tapi marilah kita harus kuat. Yang kelima, ya, yang kelima saya mencatat sini bahwa yang kelima adalah lihat kegagalan sebagai aset. Ya, banyak orang nggak bisa melihat masalah atau gagal itu sebagai aset. Ya, saya lihat di sini bahwa kegagalan sebagai aset. Bagaimana mungkin kegagalan itu sebagai aset? Logikanya, ya, setiap orang bisa belajar dengan menggunakan salah satu dari dua cara ini yang saya ungkapkan untuk saudara. Yang pertama, belajar dari keberhasilan. Yang kedua, belajar dari kegagalan. Lihatlah sebuah kegagalan itu sebagai aset. Ya, kita belajar dari keberhasilan, ya, yang bekerja dengan baik, hal yang bekerja dengan baik dan mendukung keberhasilan tinggal diulang untuk mencetak keberhasilan demi keberhasilan. Jadi kalau saudara lihat, saudara bisa berhasil, saudara ulangi lagi, maka akan mencetak keberhasilan lagi. Nah, belajar dari kegagalan, hal metode yang tidak bisa bekerja atau ya gagal, ya jangan dipakai lagi. Ya, kalau kita pernah gagal, ya jangan dipakai lagi. Ya, jangan dipakai. Dengan mengetahui apa yang pernah kita mengalami kegagalan, mestinya dengan sendirinya apa yang bisa atau boleh dilakukan, ya, kita harus bisa terlihat. Jadi kalau kita pernah gagal, ya metode itu kita jangan pakai. Itu intinya. Ya, jadi saudara, kalau kita berhasil, kita bisa memakai metode yang sama. Di dunia kerja pun pengalaman adalah syarat utama. Itu ya. Itu sebabnya kalau saudara punya pengalaman dalam sebuah
keberhasilan, ya you ulang lagi nggak apa-apa. Tapi kalau you punya pengalaman dalam hal kegagalan, ya jangan diulang. You bisa bikin metode yang baru. Ya, itu sebabnya saya mencatat di sini bahwa kegagalan itu adalah aset. Ya, jadi memiliki mental yang hebat itu yang kelima adalah lihat kegagalan sebagai aset. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang keenam, saya mencatat sini, bedakan antara kritik yang membangun dengan yang menjatuhkan. Ya, jadi kalau saudara punya mental yang hebat, you harus bisa bedakan mana orang kritik yang membangun dan mana orang kritik yang menjatuhkan. Kalau orang kritik membangun itu selalu ada masukannya. Ya, kalau orang mengkritik untuk menjatuhkan itu menjelek-jelekan. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya harus bisa bedakan. Ya, kita harus bisa bedakan kritik itu. Kalau saya orang kritik membangun, ya saya senang. Ya, kalau kritik menjatuhkan, ya udah biarin aja. Ya, itu orang yang mungkin akan mendidik kita untuk lebih baik ya. Jadi idealnya berfokuslah pada kritik yang membangun saja gitu. Jadi kalau orang kritik saudara membangun, ya udah fokusnya ke situ aja, nggak usah yang lain. Kalau orang kritik menjatuhkan, ya nggak usah fokus ke situ. Itulah yang membuat saudara bisa punya mental yang hebat. Ya, saya kasih sebuah pengertian lagi bahwa saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebuah kesimpulan bahwa secara umum ada dua mentalitas manusia, mentalitas kaca dan baja. Kalau kaca gampang remuk, kalau baja kuat. Ya, bagaimana memiliki mental yang kuat? Ya, saya mencatat di sini, kondisikanlah segala sesuatu yang diperoleh tidak dengan cara mudah. Kita menjadi seorang yang hebat itu ada suatu proses yang luar biasa. Banyak orang yang sekarang ketika minta doa dan pengen mujizat cepat sekali. Ya, dan ini ya tergantunglah prosesnya. Saya sudah seringkali posting bahwa ada 2 buah ya dalam satu cabang. Yang satu masih warna hijau, yang satu udah kuning. Padahal mereka memiliki cabang yang sama dan satu. Tapi ada satu yang matang lebih cepat, yang satu matang belakangan. Itu sebuah proses dalam kehidupan kita. Jadi kondisikanlah segala sesuatu yang diperoleh tidak dengan cara mudah. Tapi kalau saudara mendapat cara mudah mujizat dengan cepat dari Tuhan, it's okay, nggak ada masalah. Ya, yang kedua, bagaimana memiliki mental yang hebat, belajar dari sebuah kesalahan. Ya, kita bisa belajar. Ya, masalah dalam kehidupan kita, kesalahan, kegagalan, ya belajar. Menjadi satu pembelajaran. Yang ketiga, biasakan berfokus pada hal yang terpenting saja. Ya, kalau saudara ada dalam masalah, ya fokuslah yang pada hal yang terpenting. Fokus dalam hal ini bukan saja dalam hal penggunaan materi semata, melainkan juga waktu, pikiran, termasuk perasaan. Jadi kalau saudara ada dalam masalah, you jangan fokus pada masalah itu yang akhirnya membuat saudara stres. Ya, fokus pada hal yang, ya kalau dalam istilah bahasa Inggris, have fun, senang-senang saja. Yang keempat,
terima kesalahan dengan ketegaran sekaligus ketenangan hati. You harus membesarkan hati. Jangan ada masalah langsung kepikiran terus. Hati-hati ya. Saya mau bilang sama saudara, banyak orang di rumah tapi banyak yang sakit. Bukan karena virus, tapi karena stres. Saya bahkan ngobrol dengan banyak hamba-hamba Tuhan. Banyak sekarang hamba-hamba Tuhan yang mati. Bukan karena virus, tapi karena stres. Karena memang banyak dampak yang dialami oleh gereja-gereja. Ya, itu sebabnya saudara, mari kita harus kembali menjadi dokter atas diri kita. Ya, dokter yang pertama adalah diri kita, baru yang di rumah sakit. Ya, itu sebabnya Michael Jordan tadi bilang apa? Aku berkali-kali gagal. Itu sebabnya aku berhasil. Jadi tidak ada keberhasilan tanpa sebuah kegagalan. Yang kelima, lihatlah kegagalan sebagai aset. Ya, kalau saudara pernah gagal, itulah aset untuk harus karena kalau keberhasilan itu bisa harus diulang lagi metode. Tapi kalau kegagalan, ya metode itu jangan diulang. Ya, harus rubah metodenya. Yang keenam, bedakan antara kritik yang membangun dan yang menjatuhkan. Ya, kalau saudara pernah mengalami kritik yang membangun, ya bagus. Tapi kalau orang mengkritik saudara untuk menjatuhkan, ya diabaikan saja. Gak usah terlalu dipermasalahkan. Saya 35 tahun berkhotbah. Ada yang bilang, Pak Richard, hari ini Pak Richard khotbah kurang ayat, tambahin dong ayat. Nah, ini kritik yang membangun. Ya, kritik yang membangun. Tapi kalau kritik yang menjatuhkan, Pak Richard khotbahnya jelek. Itu kritik yang menjatuhkan. Diabaikan saja. Ya, saudara tahu nggak? Saya pernah didatangi seorang pendeta. Waktu dikritik sama, waktu dia khotbah, ada jemaat bilang, Bapak nggak bisa khotbah ya. Gitu. Bapak pendeta nggak bisa khotbah ya. Kayaknya Bapak pendeta kurang bagus khotbahnya. Wah, itu bikin dia stres. Itu bikin dia sampai akhirnya susah tidur, kepikiran terus. Ya, tapi waktu ketemu saya bilang, abaikan. Karena ingat, ya, dari antara, saya bilang waktu itu khotbah berapa orang? Ada sekitar 200 orang. Yang ngomong begitu berapa orang? Satu doang. Ya, realistis lah. Lu jangan keterlaluan gitu. Ya. 199 senang khotbah you. Masa satu orang ngomong you langsung stres. Nah, itu sebabnya kalau kritik yang menjatuhkan, abaikan saja. Tapi kalau kritik yang membangun, terimalah. Itu untuk masa depan you. Ya, puji Tuhan. Sebagai kesimpulan, saya mencatat sini bahwa seorang yang selalu menang, ya, atau orang sukses, orang yang bermental baja dan bukan mental kaca. Ya, kaca. Ketika martel memukul, ia tidak pecah. Itu orang yang mental baja. Tapi kalau bermental kaca, martil adalah satu masalah dalam hidupnya. Itu sebabnya saudara harus punya mental baja. Jangan punya mental kaca. Yang kalau ada masalah stres,
milikilah mental baja. Kalau ada masalah, kuat selalu. Mantap. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, baik, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, biar semuanya dapat melihat kemuliaan. Itu sebabnya kami doakan untuk presiden dan seluruh pemerintahan. Tuhan berkati, penuh dengan kemuliaan Tuhan, sehingga apa yang dilakukan membuat Indonesia melihat banyak berkat. Terima kasih Bapa. Kami doakan juga untuk gereja-gereja dimanapun berada. Tuhan berkati sehingga dengan ibadah-ibadah tatap muka dijauhkanlah dari segala virus-virus yang mematikan. Terima kasih Bapak. Kami juga doa untuk GBHMJ di bawah pimpinan Gembala Sidang Pendeta Helmianto. Tuhan berkati Bapak Gembala Sidang, Ibu Gembala, Pak Mingsu, anak-anak, cucu, mantu diberkati Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan diberkati. Besok ada ibadah tatap muka, Tuhan berkati sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar dan tidak ada kekurangan apapun. Terima kasih Bapak. Hamba doa juga untuk semua sahabat Richard Surinta yang sedang sakit. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bahkan ada yang sedang isolasi mandiri dan ada yang sedang perawatan di rumah sakit. Tuhan berkati, jauhkanlah segala virus dari positif berubah menjadi negatif, karena itulah yang merupakan mujizat bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih. Ada banyak yang sudah sembuh dan ada banyak yang masih dirawat. Tuhan berikan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuh, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang menjalani hidup dengan sulit Tuhan jamah dalam nama Yesus, agar kami bisa melihat banyak berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Akhirnya saudara-saudara, Tuhanlah yang memanggil saudara dan saya ada dalam ibadah doa pagi ini. Tuhanlah yang akan memberkati saudara. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripadalah Bapa, anugerah keselamatan dalam Yesus. Roh Kudus bersama saudara dan saya berjalan dalam jalan Tuhan. Mulai pada pagi hari ini, esok dan seterusnya, sampai Yesus datang kembali menjemput kita semua. Haleluya, amin. Jangan lupa, nanti malam ada ibadah keluarga. Ya, khusus bagi semua manusia, bukan yang keluarga saja. Ada yang bilang, Pak saya udah gak punya suami, ikut. Pak saya belum punya keluarga, ikut. Semua itu adalah pembelajaran. Hormat saya, Tuhan Yesus memberkati semua. Maju terus, jadikanlah hari ini adalah hari yang penuh berkat. Mantap. Tuhan Yesus memberkati kita.